وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. أن الله تبارك وتعالى يشفينا من كل أمراض شفاء كاملا وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا إلى طريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Kurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang saya hormati, wabil khusus genap takmir dan pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimahumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tentunya terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah-Nya, rahmat-Nya, amat-Nya. Kembali malam hari ini istiqamah mudawamah kita insyaallah dapat kita lanjutkan. Kita mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan dan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan kita. Karena kita yakin dengan apa yang kita amalkan ini adalah suatu media, tangga untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tidak ada satupun orang diberikan pahala dunia apalagi akhirat kecuali dengan rahmat Allah. Tidak ada satupun manusia akan masuk surga sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali dengan rahmatnya. Maka media-media untuk kita laksanakan menjemput rahmat Allah itu sebenarnya yang sangat penting. Salah satunya adalah julusuka sa'atan fi majalisil ilmi, duduk kita sesaat, apalagi saatan itu 1 jam kurang lebih, fi majalisil ilmi, di majlis-majlis ilmu.
taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin Bapak-bapak saudara sekalian, kita langsung saja melanjutkan kajian ilmu fikih kita, kitab Fathul Qarib yang dengan syarahnya Al-Bajuri, Al-Muallif Al-Syekh Al-Alamah Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Al-Alamah Ibnu Qasim Al-Ghazzi mata'alallahu bituli hayatihim. Allah yatabashshahuma birrahmati wal maghfirah wallahu yu'li darajatihima fil jannah. Melanjutkan daripada kajian sebelumnya sampai di bab fisti'mali alatis siwaki, atau pada saat itu sudah pernah dibicarakan, dibahas, tapi sedikit saja ya Pak, tidak cukup waktunya. Sementara bab ini cukup panjang juga, karena saya tidak memilih-milih babnya, yakni melanjutkan saja dari sebelumnya itu dan terus kita melanjutkannya, dan apa pembahasannya kita mengikuti. Tentunya dengan bab yang semacam ini bukan pembahasan baru, bukan ilmu baru. Kita sudah mengamalkannya sekian lama, sekian banyak kita sudah mengamalkan. Tinggal mari Bapak saudara-saudara sekalian, apa yang kita amalkan itu telah kita amalkan. Ketika ketemu referensi dan dalilnya akan mendatangkan rasa lebih yakin, lebih mantap, ya, lebih yakin kita dengan kebenaran apa yang kita lakukan, dengan kebaikan apa yang kita lakukan, karena kita sudah mengamalkan sekian lama. Nah, hanya saja kalau seandainya ketemu yang baru gitu Pak, kalau seandainya dari kitab-kitab itu, atau mungkin sudah pernah ketemu tapi lupa karena sekian lamanya barangkali Pak, namanya kita manusia, maka tentu yaitu bagian daripada tambahan untuk tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita ini lebih banyak mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alatis siwaki. Boleh juga lamnya itu dipanjangin. Kalau alatun itu bentuknya mufrad, suatu alat. Alatun dimana adatun. Tapi ketika lamnya dipanjangkan alatus siwaki, itu yang alat-alat, tidak satu saja, dimana adawat, ya, alat-alat macam-macam. Fasal ini menjelaskan tentang pemakaian alat-alat siwak. Saya pernah membahasnya, ini sebenarnya alhamdulillah perintah dan sunnah Nabi yang cukup kuat, sangat muakkad. Ini bagian daripada yang semakin tergusur, ini semakin hilang dari tengah-tengah kita pemakaian siwak, khususnya pada saat mau sholat. Semoga saja kita pada saat berwudu, ya, karena siwak dari zaman Nabi sampai sekarang itu dimensinya sudah berubah, sudah lebih bagus tentunya insyaallah. Hanya bukan ya mungkin kita pakai tidak asli dari pohon, ya, dari dahan siwak itu, dari pohon siwak itu. Nah, makanya di sini alatus siwak, alat siwak. Jadi bukan fisti'malis siwak. Kalau seandainya fisti'malis siwak, yang dibahas ini pemakaian siwak. Tapi alatis siwak, alatnya tidak mesti satu-satunya itu saja Pak. Ya, kalau di kita ini ada nggak yang jual alat pohon siwaknya itu Pak? Tanah Abang sana ada nggak itu? Biasanya orang pergi umroh haji itu baru bawa dari sana, ya.
Sekarang itu sudah bagus, itu ada tempatnya, sehingga lebih terpelihara kebersihannya. Kalau mau pakai yang asli itu, cuman harus rajin ngebersihin, karena ya tentu beda dengan sikat gigi ya. Ya beda, maksudnya alatnya ya. Ya fadilah keutamaannya mudah-mudahan disamakan. Di dalam syarahnya dijelaskan wa huwa lughatun ad-dalku wa alatuhu atau bi alatihi. Menurut bahasa, siwak itu menggosok, ya menggosokkan ke gigi dengan alatnya. Pokoknya asal gosok-gosok gigi itu dengan apa itu siwak kan namanya. Kadang-kadang orang gosok gigi itu dengan jari-jarinya, betul? Ada kan yang begitu Pak? Habis makan kita kumur-kumur, kadang-kadang tangannya aja begini. Ya sudah, karena itu adal bil alati, karena itu menggosok-gosok dengan alat, ya termasuk bagian dari siwak, tapi tidak termasuk siwak yang ini Pak. Nanti ada pembahasannya, Allah kebahas apa tidak kalau pakai tangannya sendiri. Tapi kalau pakai tangan orang lain kena malah. Iya malah kena, malah kadang-kadang ada yang saking mementingkannya siwakan itu, dia mau sholat tuh pakai sorbannya Pak. Ya, ada kan yang begitu, pernah lihat? Ada pakai lengan bajunya. Ya kamu baju dia sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau pakai tangan orang atau punya orang, sorban orang, baju orang, sapu tangan dan sebagainya harus izin. Kalau diiznihi baru kena. Kalau tidak, wah itu bisa makruh, tahrim, atau memang haram. Ya, main pakai aja kita punya orang, nggak boleh. Ada siwak punya orang, main pakai aja. Kalau izin boleh, izin. Ya Allah. Ya jadi teringat lagi Pak. Saya pernah baca dalam kitab Jawahirul Bukhari, yaitu ada suatu hadis, saking pentingnya siwak dan rasanya sulit kalau kita amalkan seperti yang terjadi, yang dilakukan Nabi ini Pak. Masih ingat saya pernah cerita waktu itu di sini, masih ingat saya itu Pak. Nabi sholat, kemudian makmumnya cuma 3 orang. 3 orang makmumnya pada saat itu. Nah makmum ini yang ada paling tua, ada lebih muda, ada paling muda. Setelah qomat, Nabi mau mulai takbirnya, Nabi noleh ke belakang. Adakah di antara kalian yang bawa siwak? Nabi sudah melakukan. Mau sholat, mau takbir itu Nabi sudah melakukan siwak. Nabi noleh ke belakang. Rupanya dilihat oleh Nabi tidak ada yang melakukan siwak itu. Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang bawa siwak? Akhirnya yang paling muda, ya saya ya Rasulullah, saya bawa siwak. Ambil. Apa kata Nabi SAW? Silakan dipakai bergantian, berikan terlebih dahulu kepada yang paling tua. Nah, kita bisa nggak melakukan begitu Pak? Nah, ini kan sunnah Nabi ini Pak. Diberikan, jadi yang paling tua terlebih dahulu, berikan kepada satunya, dipakai lagi Pak. Diberikan kepada yang punya paling muda. Kayaknya kalau kita nih bawa apa ini, kalau suruh mengamalkan begini, pakai cari kesempatan lain sajalah. Iya. Maka sekarang saya katakan dimensi siwak itu sudah lebih luas sekarang, itu tidak harus pas-pasan semacam itu. Dan ini barangkali salah satu sunnah Nabi yang belum tentu bisa kita ikuti. Tidak semuanya, banyak, apalagi khususnya milik Nabi. Baik, wa syar'an, menurut istilah syara', saya masih dalam syaratnya ini, Al-Bajuri, isti'malu 'udin, menggunakan 'udin. 'Udin itu artinya ini Pak, dahan, ya kayu, ya. Kayu siwak itu, wanahwuhu atau wanahwihi, dan sesamanya, terserah.
seperti sikat gigi itu fil asnani wa ma haulaha, baik dipakai kepada gigi wa ma haulaha dan sekitarnya, ya, al lidhihabit taghyir wa nahwihi biniyatin, untuk menghilangkan berubahnya rasa mulut atau sebagainya dengan niat. Nah, jadi orang kalau siwakan itu ada niat, Pak. Nah, jadi kalau kita siwakan mandi, wudu dan sebagainya, mau sikat gigi itu ada niat bersiwak. Itu berbeda. Kalau kita cuma melakukan saja itu belum tentu ada pahalanya. Ya, cuma utama lah barangkali ya kebersihan ya. Tapi kalau sudah diniatkan, saya niat disiwakan, sikat ya. Itu biniyatin. Ya, sampai di sini dalam syaratnya itu dibahas tentang rukun siwak itu ada 3, mustaqun, wa mustaqun bihi, wa mustaqun fi. Ya, iya, namanya rukun ya. Ada orang yang siwak, ada tempat yang disiwakkan, ada alat siwaknya. Kama yadullu lahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa minasyara'i'il qadimati. Siwak itu termasuk syariat-syariat yang telah lampau dari sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah bersabda, hada siwaki wa siwakul anbiya'i min qabli. Kalau ada redaksinya semacam ini wudu ya, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ada gitu wudu. Tapi ini siwak, Pak. Kita ini bahas, ini adalah cara siwakku kata Nabi, dan siwaknya nabi-nabi sebelum aku. Siwakul anbiya min qabli. Ya. Ai min ahdi Ibrahim. Jadi pada masa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, la mutlaqan li'annahu awwalu man istaka. Ya, tidak secara mutlak keseluruhan, bukan umat Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahimnya saja. Nabi Ibrahim sudah melakukan siwakan itu. Li'annahu awwalu man istaka. Orang yang pertama bersiwak itu yang di sini dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa nassa ba'duhum ala annahu min khasa'is hadhihi al-ummati. Ada lagi nas sebagian para ulama, ini adalah keistimewaan umat ini, umat Nabi kita Muhammad. Begitu sangat dipentingkan, begitu perintahnya sangat kuat untuk siwak itu. Binisbati lil umat lil umam sabiqah, karena disandarkan, dinisbatkan, ditimbang dengan umat-umat terdahulu. La lil anbiya, bukan kepada para nabinya. Li'annahu kana lil anbiya as-sabiqin min ahdi Ibrahim tuna umamihim. Jadi pada saat itu cuma ya Nabi Ibrahim yang memulai, ya termasuk apa khitan itu ya, Ibrahim. Makanya banyak sekali sebenarnya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu, kurban Nabi Ibrahim, ya haji itu napak tilasnya Nabi Ibrahim. Makanya kenapa dalam Al-Quran kama sallaita ta'ala Sayyidina Ibrahim, kok bukan Sayyidina Musa, bukan Sayyidina Zakaria? Nah, padahal sama-sama Nabi dan Rasul. Nah, tapi Sayyidina Ibrahim, karena memang syariat Nabi kita Muhammad SAW itu banyak sekali yang meneruskan dari syariatnya Nabi Ibrahim, cuma lebih disempurnakan lagi, Pak. Ya. Dan memang Nabi Allah Ibrahim sendiri Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya, kalau disebut Nabi Ibrahim seolah nabi-nabi yang lain terbawa. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa min sunanil wudu'i. Adapun siwak itu termasuk bagian daripada sunnahnya wudu. Ail fi'liyatil kharijati anhu. Artinya perbuatan yang disunahkan yang keluar dari perbuatan wudu, artinya di luar wudu, tapi termasuk sunnahnya wudu. Karena nanti akan dibahas ada sunnahnya wudu di dalam wudu. Ya kita biasa melakukan itu. Tapi ini siwak, sikat gigi, itu sunnahnya
dan di luar wudu, makanya dilakukan sebelum berwudu. Binaan ala maqala wa min qabli annahu qabla ghuslil kaffaini. Ya, sebenarnya pasnya itu dilakukan sebelum mencuci kedua tangan. Belum mencuci kedua tangan, tapi andai kata cuci kedua tangan dulu baru sikat gigi masih, Pak. Coba nanti setelah sikat gigi ya cuci lagi tangannya, kan gitu. Bukan berarti nggak boleh cuci tangan terus sikat gigi, nggak boleh, bukan bahasanya, bukan nggak boleh. Ya namanya orang musim sikat gigi kan sikat gigi dicuci dulu, kadang-kadang ya pasti tangannya ya kecuci, ya apa-apa. Tapi itu termasuk kharijatun min fi'liyatil wudu, itu keluar daripada perbuatan wudu. Adapun cuci tangan itu sudah mulai rangkuman daripada sunnah-sunnah wudu. Di dalam wudu sudah itu, sejak dia membaca ta'awudz, membaca bismillah. Ya, jadi ada al-kharijah minal wudu, ada ad-dakhilah fil wudu. Ada memang sunnah-sunnah yang dilakukan di luar wudu, ya, termasuk sesudahnya. Ada sesudah wudu itu sunnah dilakukan. Ada beberapa dalam riwayat. Ya, apalagi doa. Ya, doa setelah wudu. Doa pun itu riwayatnya lain-lain. Imam Ghazali itu agak panjang itu doanya. Ya, paling tidak 2 kalimat syahadat, paling tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga diteruskan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini sunnah wudu tapi kharijal wudu. Di luar wudu, udah selesai wudunya. Makanya kita doa itu sambil berjalan itu masih bisa, Pak. Cuman bagusnya ya kalau aku memungkinkan ya silakan menghadap kiblat. Ya, setelah wudu masih bisa teruskan lagi panjang. Waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuru laka dzikran katsira wa usabbihaka bukratan wa asila. Sunahkan setelah wudu. Ini kharijal wudu. Jadi ada dakhilal wudu, ada kharijal wudu. Wal mu'tamatul awwal wa alaihi fasiwaqu awwalu sunanil wudu'i al-fi'liyatil kharijati anhu. Oleh karena kalau ada orang berwudu itu bersiwak terlebih dahulu sikat gigi, itu mendapatkan kesunahannya wudu. Yang pertama, awwalu sunanil wudu'i. Ya, wa amma ghaslul kaffaini fa awwalu sunanil wudu'il fi'liyatid dakhilati fi. Ya. Tadi itu dikatakan. Jadi perlu membasuh kedua tangan, mencuci kedua tangan itu sunnah wudu yang dilakukan, sudah termasuk di dalam wudu. Wa amma tasmiyatu fa awwalu sunanil wudu. Orang membaca bismillah itu pertama sunnahnya wudu al-qauliyah, sebangsa bacaan. Adapun cuci tangan sebangsa perbuatan, sikat gigi sebangsa perbuatan fi'liyah. Adapun qauliyahnya sunnah wudu itu baca bismillah. Bahkan ada hadis terpisah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berwudu jangan sampai lupa bismillah. Bahkan kalau dia lupa, idza nasiya fi awwalihi fa'ata walau fi athna'i. Dikatakan begitu sekali, kalau seandainya lupa bismillah di awalnya, baca itu bismillah walau fi athna'i, walau di tengah wudu. Ingatnya sampai membasuh tangan, saya tadi belum baca bismillah, baca itu bismillah. Ya, karena kenyataannya Bapak sudah sekalian, wudu itu luar biasa. Kenapa sampai disyariatkan? Bukan hanya Nabi, tapi Nabi sebelumnya sudah berwudu. Kok sedahsyat itu, sepenting itu? Oh iya, orang berwudu itu bukan cuma suci dari hadas kecil, bukan itu, tapi ada faedah yang sangat penting adalah pencucian batin, Pak. Nah, salah satunya yang pasti mendapatkan pencucian batin itu adalah dengan bismillah. Kalau
suci batinnya. Kalau nggak baca bismillah, itu hadis Abu Hurairah, maka cuman dia suci dari hadas kecil. Penting sekali bismillah. Hadirin rahimahumullah, bahkan kalau dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Thaharah bab wudu, itu setiap membasuh basuhan termasuk di wajah, ya, itu gosok-gosoknya tangan ini mau, ya mungkin secara khusus ini sebenarnya bukan bab wudu, ini bahasanya bab siwak, nanti mungkin masuk bab khusus di wudu, Pak. Nah ini kaitannya itu sampai kalau basuh mata ini, matanya ada haji bayin, ada alis, ada bulu mata, itu ada. Ya. Jadi pertemuan antara kulit bawah mata dengan atas mata itu jangan terlalu dirapatkan pada saat wudu. Ya ini apa tuh? Merem itu, pencet merem, namanya merem itu air tidak masuk. Bahkan adal sampai Imam Ghazali itu membahas jari-jari tangan kita ini digosok-gosokkan ke mata sampai ke pojok-pojok. Ya, apa dia? Disebut khurujur ramas. Ramas itu artinya itu belek ya. Itu dia kan di pojok-pojok gitu ya. Pojok yang dekat hidung. Nah, pada saat itu kita harus ingat tentang gugurnya dosa mata. Pada saat kita gosok-gosok mata itu kita supaya berzikir, supaya ingat, ya Allah, gugurkan, rontokkan ya Allah dosa mata. Mata ini masya Allah, ya hadirin rahmatullah. Kadang-kadang ketika ada dosa itu, kalau ada orang tanya, ente kenapa lihat itu? Dia jawab, enggak, saya nggak lihat, cuma kelihatan. Hah? Lah, saya nggak lihat, cuma kelihatan. Ya iya, kalau kelihatan sepintas memang rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau penasaran diulang lagi, lu apa kelihatan itu? Dan orang melihat itu biasanya dari kelihatan dulu. Dan sampai semacam itu, gugurnya dosa dari mata kita, bahkan semua anggota wudu. Makanya di sini dibahas sampai jangankan wajibnya, sunnahnya saja sudah harus seperhatian semacam itu. Ada sunnah filia. Mulai dari gosok gigi, mulai dari cuci tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, itu kan semua itu sunnah-sunnah fi'liyah. Awailil wudu, permulaan wudu. Adapun bismillah, itu awal sunnahil wudu al-qauliyah. Ya, sunnahnya wudu secara bacaan yang tidak boleh ditinggal. Kalau kita lihat pembahasan semacam ini, Bapak Saudara sekalian, ya, nggak bisa kita wudu itu ngasal itu. Kan ada orang wudu ngasal. Mungkin kalau rukunnya cukup ya sah, tapi manfaat yang sebenarnya daripada wudu itu ya dia nggak dapat, Pak. Nggak dikasih. Ya. Bahkan barangkali orang-orang yang memang ya mukasyafah dan orang-orang yang khusyuk, ya, para asfiya illah, Allah termasuk kita, insyaallah Allah rizkikan semua. Pada saat wudu itu sudah menangis karena dia bertanya dalam pikirannya, saya ini melakukan apa dan untuk apa saya melakukan ini. Muncul semua dalam pikirannya, saya melakukan wudu ini ingin menghadap Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak berwudu itu sudah ada perasaan gentar dalam jiwanya. Kebesaran Allah sudah nampak dalam jiwanya. Saya akan menghadap Allah. Dengan wudu ini saya akan menghadap Allah. Semakin dia menggelar sajadahnya, dia semakin takut. Dia mau baca bismillah, mau mulai takbirnya, tampak di hadapannya ada kobaran api neraka yang sangat besar. Bagaimana kalau dengan sholatnya ini mardud, ditolak? Tidak mengerti seperti apa kedudukan sholatnya di hadapan Allah. Nampak semua yang demikian. Dari sejak wudu itu sudah ada perasaan, ya, tafakkur, tadabbur yang semacam itu. Ya, makanya kita lihat kadang-kadang, ya Allah, orang berwudu males-malesannya keluar kelihatan. Saya kurang tahu, saya pernah sampai sekarang nggak lupa
Pak, kalau ada bab wudu itu saya suka ingat. Saya pernah melihat orang berwudu itu jaketnya nggak diangkat. Dia pakai jaketnya, diangkatnya cuma ditarik begini aja segini. Saya lihat itu, sholat maghrib hujan-hujan, ada orang telat datangnya, ada tempat wudu di depan masjid. Saya juga cuma mampir di masjid itu jauh dari sini. Ya hujan-hujan ya, pelaksanaan sholat berjamaah sudah selesai. Saya duduk depan masjid karena masih hujan, nggak bisa berangkat. Nah, ini ada orang datang, masih muda, dia wudu. Saya lihat wudunya, jaketnya nggak diangkat, cuma segini aja Pak. Wudunya cuma begitu aja tangannya. Saya sempat bertanya pikiran, apa memang ada mazhab yang membolehkan begitu ya? Barangkali orangnya. Tapi karena ya, saya tidak mendapatkannya Pak, tahunya saya begitu itu tidak sah. Wudunya harus sampai siku, iya kan? Iya, saya kejar dia selesai wudu. Mas, mohon maaf mas, mohon maaf saya tadi melihat sampai wudu kok jaketnya kayaknya cuma diangkat segini ya. Apa kata dia? Ada yang lihat ya, katanya. Inilah saya Pak. Iya mas, saya lihat mas, tolong wudu lagi aja ya, dibuka aja jaketnya biar sempurna. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih ya, bagus ya. Nah inilah satu bukti orang berilmu belum tentu diamalkan, betul? Nah ini orang tahu tapi males Pak. Nah buktinya jawabannya semacam itu. Ada yang lihat, ya berarti kan tahu dia, cuma dia nggak mau melakukan. Akhirnya dibuka, dia butuh lagi, dia bagus ya, sholatnya, masya Allah, senang saya. Nah di sini hadirin rahmatullah, kadang-kadang ada orang wudu sambil ngobrol, ketika cuci tangannya namanya keran, gini-gini aja sambil ngobrol. 3 kali sih, ya memang kayak sekarang ini lagi dibahas, lagi viral juga. 3 kali itu kanan kiri atau kanan kiri gitu kan ya. Iya, ini sekarang lagi ramai ini ada pembahasan begitu itu ya. Enggak, kalau aslinya tangan dulu, kanan dulu selesaikan, baru kiri, selalu semacam itu. Ada yang kata kanan kiri ya dapat, udah kanan duluan, udah kiri duluan itu. Cuman ada wudu yang sebenarnya bukan begitu. Ya kadang-kadang saya lihat itu sambil ngobrol, cuci kaki cuma begini-gini aja udah. Nah itu adal Imam Maliki wajib, termasuk wajib itu. Gosok-gosoknya itu wajib, gosoknya Pak. Jadi kalau begitu kita lihat orang berwudu itu kan nggak bisa ngasal, betul ya? Karena lihat bahasan semacam ini, mulai daripada siwak. Ini jadi berganti bab ke wudu Pak, kita siwak ini. Insya Allah nanti ada babnya tersendiri setelah ini, luas insya Allah. Wa yudlakus siwaku aydan ala ma yastaku bihi min arakin wa nahwihi. Dimutlakan siwak itu atas apa saja yang dia jadikan sebagai alat menggosok gigi. Min arakin, arak itu arak. Kalau arakin, arak dalam bahasa Arab itu pohon siwak, pohon arak. Kalau di kita arak itu kan minuman ya. Ada minuman kan? Ada minuman arak gitu ya. Itu memabukkan Pak. Mabukkan ya, minuman mabukkan itu arak gitu ya. Tapi kalau dalam fikih Arab, istilah bahasa Arab, min arakin wa nahwihi, baik menggunakan kayu siwak, pohon siwak, wa nahwihi dan sesamanya. Karena ya saya kurang tahu kalau pohon juga yang sama dengan siwak yang ada seratnya semacam itu ada Pak. Mungkin ada yang pengalaman barangkali, yang melihat bambu barangkali ya. Cuma kalau bambu tajam itu kamu, wah ya bisa luka kalau pakai bambu Pak. Karena kalau dahan siwak itu ketika dipotong kemudian ditumbuk-tumbuk, ya ditumbuk-tumbuk itu kan keluar dia menjadi kayak sikat gigi ya, seratnya itu Pak. Bambu juga begitu. Coba bambu di sama keluar yang semacam itu, betul
Iya, wah, kalau saya ya hafal Pak. Di kampung saya itu tempatnya bambu masalahnya. Tapi kalau bambu yang dipakai siwak, wah ya tajam itu nggak bisa. Mungkin ini nggak ada orang itu Pak. Ya pokoknya nanti disebut min kulli khosyanin. Di mana itu ada khosyanin, itu khosyan itu artinya yang kasar. Ya jangan pakai kayak pohon jati misalnya, itu nggak bisa. Ya nggak bisa membersihkan kotor yang ada di gigi itu Pak. Tapi harus ada serat-serat semacam itu. Namanya min arokin. Oh iya, wal muradu binahwihi kullu khasyanin tahirin yuzilul qalah ay sufratul asnan. Dalam syarahnya dikatakan yang dimaksud wanahwuhu sesamanya pohon arak itu adalah kullu khasyanin, setiap pohon yang kasar yang berserat, tahirin yang suci ya, yuzilul qalah yang bisa menghilangkan kotoran gigi Pak ya qalah ya, au sufratul asnan atau kuningnya gigi, bisa membersihkan itu. Makanya kalau sekarang jadi bagus ada sikat gigi ya Pak ya, ada sikat gigi pakai ada pasta giginya lagi, masya Allah ya. Sekarang ini pembahasan kitab klasiknya ini semacam ini Pak ya. Jadi kalau dulu saja yang susah mendapatkan gosokan gigi apalagi pasta giginya, saat itu dipentingkan semacam itu, apalagi sekarang. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan dalam setiap saat, pada setiap keadaan. Keadaannya seperti apa? Dengan keadaan semacam itu disunahkan dia siwak. Dalam syarahnya ay istahabbu syari'u, syariat agama ini mensunahkan, menganjurkan, wa talabahu ala wajhil istihbabi, dan tuntutannya itu dengan cara istihbab. Istihbab memang harus sangat dianjurkan, disunahkan libuwa wabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena memang terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan siwak itu. Wa dzakara al-musannifu istihbabahu fi kulli halin. Tapi musannif daripada kitab ini, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, membahas tentang keadaan yang disunahkan itu seperti apa. Tsumma dzakara karahatahu lis-shaimi ba'da zawal. Tetapi ya memang makruh bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Ya kalau setelah zuhur kita nggak usah siwakan. Orang puasa, apalagi puasa Ramadan. Adapun puasa sebenarnya ada dua, ada beberapa pendapat yang Ramadan dan puasa sunnah sama saja. Tapi ada lagi yang memang hanya Ramadan, karena hadisnya khusus Ramadan. Ya Allah mencintai, Allah sangat atyab, ya harum di sisi Allah baunya mulutnya orang yang puasa. Yakni setelah zuhur ke sana itu Pak, itu atyabu indallah. Nah ini Ramadan. Nah orang yang ulama yang membahas ini, ya berarti puasa sunnah tidak, atau memang karena darurat. Bahkan Imam Nawawi, nah itu menghilangkan makruhnya. Itu perbedaan di sini Pak. Nah cuma yang sangat dianjurkan di sini adalah yajibu kama idza nadarahu. Ada wajib siwak. Kalau nadar, bahaya. Saya nadar siwak, sikat gigi nadar itu gimana ya Pak? Tapi ini ada kebahas di sini Pak. Kalau ada semacam itu, siwakannya menjadi wajib karena nadar. Au tawaqqafa alaihi zawal najasatin, atau memang tidak akan hilang najis kecuali dengan siwakan. Harus, itu sangat dianjurkannya di situ. Au rihin karihin, atau bau mulut yang tidak enak itu. Nah, itu sangat dianjurkan keadaan seperti itu. Fi nahwi Jum'atin, apalagi mau berangkat sholat Jumat, itu sangat dianjurkan, itu siwakan, sikat gigi. Ya karena kita Jumat itu pasti duduk dekat-dekatan orang. Malah kadang-kadang ya bisik-bisik ngomong sama orang
orang ya kan, namanya lagi rame, kalau mau ngomong ya dideketin Pak. Coba kalau lagi nggak enak, oh, ya, sekarang isyanya lebih cepat. Wa ulima annahu yu'addi ghairahu. Ada lagi yang memang keadaan-keadaan selesai seperti orang habis makan makanan yang tidak enak Pak, ya macam-macam ya. Nah itu disunahkannya lagi di situ. Atau diam lama, kita nggak berbicara jam-jam, nah itu disunahkan siwakan. Atau membaca Al-Quran. Bahkan orang yang baca Al-Quran itu siwak dulu. Katanya insya Allah itu khasiatnya dirizkikan menjadi orang yang fasih baca Qurannya, siwak. Ya, baik, ini kita sudah masuk waktu isya, mungkin cukup sekian, mohon maaf. Ya, masih sampai wasiwaku mustahabun fi kulli halin, wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, ya kadang-kadang satu bab itu tidak bisa selesai sekali pertemuan, apalagi memang ta'lim kita ini ba'da maghrib yang waktunya sangat terbatas. Jadi satu bab bisa kita kaji beberapa pertemuan ya. Maaf, karena ya, supaya lebih luas saya menggunakan syaratnya sehingga tidak pas-pasan dengan kitab Al-Qur'an. Maaf, semoga bermanfaat. Mungkin saya cukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala